Kita percaya kita diberkati melalui film yang kita saksikan, amin. Perempuan di Samaria. Nanti selebihnya ntar akan dijelaskan oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala sedang menuju ke tempat ini. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Katakan amin. Coba tangannya di atas kepala semuanya. Bakurapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti apa? Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena ada kerukunan dan berkat Tuhan dicurahkan, saat engkau melihat ada kerukunan di tengah-tengah umat. Terima kasih Bapak. Oh, betapa indah. Amin. Hey. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Terima kasih Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harum, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa bakurapan di kepala Harun, bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana
Tepuk tangan dulu kiri kanan. Coba kasih salam satu dengan yang lain. Bilang ada berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ada berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ada bagian yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan mengenapi rencananya, apapun yang kita hadapi di depan, kita akan menang bersama dengan Dia. Haleluya, amin. Hidupku haleluya. Hari yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan hidup. Haleluya. Kita mau katakan lagi lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Hari yang terbaik diberikan. Oh, oh, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan akan ku pikul salibmu, cukup tak kasih setiamu. Ku
Ini hari yang terbaik. Yang percaya hari ini hari yang terbaik, katakan amin. Yang percaya hari ini hari yang terbaik, katakan yes. Haleluya. Tuhanku, salibmu, teguklah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan amanku. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau, amin, senantiasa segala yang ku, biar kehendakmu, amin, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita akan mendengarkan penjabaran akan film yang tadi kita sudah saksikan oleh Bapak Gembala yang sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Silakan. Haleluya. Saudara diberkati oleh film tadi Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Iya, saya senang sudah ada Pak Ferdinand. Puji Tuhan Pak Ferdinand. Selamat datang kembali, sudah sehat. Kemarin beliau sakit. Dan hari ini juga hadir mama saya usia 84 tahun Bapak Ibu di kursi roda ya. Puji Tuhan. Dan di sebelahnya adalah Aturang. Ya, jadi adik dari istri dari abang mama saya, ya. Jadi anaknya Nita itu pariban saya, Bapak. Jadi panggilnya Iban. Iban. Ya, hari ini kita akan bermain-main luar biasa, Bapak Ibu. Saya akan sedikit jelaskan tentang tadi peristiwa Tuhan Yesus dan wanita Samaria. Coba kita baca dulu ayatnya ya, supaya ini benar-benar terkesan di gereja. Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 7, kita baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya mulai ayat 3, nanti Bapak Ibu ayat 4, saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, demikian ya, ganjil genap ya. Ya, kayak lalu lintas di Jakarta ada ganjil genap. Saya bacakan mulai ayat 3, nanti Bapak Ibu ayat 4. Ia pun, siapa nih ia? Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4 Bapak Ibu. Iya, harus. Jadi bukan sesuatu apa, tapi harus. Nanti kita akan lihat kenapa harus. Ya, lanjut ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6 Bapak Ibu. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat mengerti oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Iya, pukul 12. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, saya jelaskan lagi kata harus tadi Bapak Ibu. Kata harus berarti ada program Yesus memang harus melewati Samaria. Ya Bapak Ibu, sebenarnya orang Israel berusaha menghindari Samaria. Kenapa?
Karena orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Israel. Itulah sebabnya mereka berusaha menghindari melewati Samaria, maka mereka akan agak menyimpang menyusuri sungai Yordan. Tetapi itu lebih jauh, tapi lebih aman karena tidak melewati Samaria. Gitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat, tampilkan petanya ya, supaya Bapak Ibu tergambar. Oh iya, di situ bisa diambilkan pointer, ada di kantong. Oh, ternyata Ibu Odi sudah well prepared ya. Kelihatan titik merahnya? Kelihatan enggak Bu? Kelihatan. Nah, inilah peta Israel ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada ngelihat bagian atas itu ada Galilea. Ya Bapak Ibu itu bahasa Inggris Galilea. Di bawahnya ada tulisan apa? Samaria. Ya Bapak Ibu. Terus di bawahnya ada Judea atau Yehuda gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus berjalan dari Yudea dari bawah ingin ke Galilea di atas. Jadi dia harusnya melewati Samaria. Benar gak Bapak Ibu? Di tengah-tengah Samaria kan? Iya kan? Nah biasanya orang Israel tidak langsung lurus gitu. Karena apa? Karena orang Samaria dan orang Israel tidak bersahabat. Jadi biasanya mereka menyimpang agak ke kanan. Itu menyusuri sungai Yordan. Itu ada warna biru. Yang tengah ya. Nah, ini bisa kelihatan di dinding, tapi kalau di TV kok diserap ya. Cahayanya diserap. Di dinding kelihatan ya, tapi kalau di TV kok keserap sinarnya. Enggak, memang TV zaman sekarang itu menyerap sinar supaya saudara nonton itu nyaman, enggak mantul sinarnya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau di pointer jadi berdampak kurang bagus ya, keserap sinar. Kalau zaman dulu TV itu kan kaca, itu mantul sinar. Saudara kalau nonton lama-lama mata saudara rada sepet gitu ya. Ya kalau sekarang itu teknologinya nyerap sinar, tapi akhirnya dampak di pointer jadi hilang. Oke. Nah jadi saudara lihat di tengah itu antara tulisan Samaria dengan Dekapolis, saudara lihat enggak? Ada garis biru. Ya ada garis biru itu Sungai Yordan. Sungai Yordan ya di bawahnya Perea. Jadi orang Israel biasanya berjalan menyusuri Sungai Yordan yang garis biru. Kenapa? Supaya tidak melewati daerah Samaria. Tapi pada saat kisah ini Yesus harus melewati Samaria. Jadi sebenarnya Yesus memang sengaja melewati Samaria. Kenapa? Karena Yesus punya program, sudah melihat bahwa nanti ada seorang wanita Samaria yang akan dilayani oleh Tuhan Yesus. Anda Ibu? Ya, jadi memang sudah diprogram gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan benar terjadi kan? Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria dan terjadi hal yang luar biasa. Wanita Samaria itu bertobat dan menjadi penginjil satu kota Samaria. Itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasanya apa? Kalau kita bandingkan dengan pendeta zaman sekarang. Nggak mungkin pendeta itu menginjili satu kota. Bener kan? Ada nggak pendeta menginjili satu kota bisa bertobat satu kota? Ya itu kayak ya bisa terjadi bisa juga enggak ya. Ya nggak? Bener nggak Boy? Misalkan saya menginjil di kota Siantar, bertobat semua kota Siantar. Itu bisa hampir nggak terjadi ya. Kan gak mungkin segede gitu. Bisa bertobat satu kota ya. Nah ini wanita ini luar biasa. Padahal sebelumnya wanita ini wanita yang tidak benar. Istrinya, suaminya aja 5. Ya kan itu luar biasa kan. Ya itu sebenarnya hal yang juga gak lazim. Kenapa? Biasanya itu istrinya yang banyak. Bukan suaminya yang banyak. Ini suaminya yang banyak. Iya gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya ini suaminya yang banyak. Tapi di situ juga di balik kisah itu saudara tahu apa? Wanita ini pasti cantik banget. Cantik banget. Sampai 5 cowok juga bisa mau sama dia. Bener gak? Iya mungkin kayak Lady Di barangkali dia ya. Seperti Lady Diana gitu ya. Lah iya kan bisa 5. Kita kadang-kadang 1 aja gak laku ya. Enggak. Saya gak ngomong seseorang lah pokoknya.
Ya misalkan gitu lah. Ini 5. Wah kan berarti wanita ini cantik banget ya. Atau kaya banget. Sehingga cowok-cowok matre gitu Bapak Ibu ya. Mau sama dia. Lah iya, kalau misalkan wanita ini konglomerat misalkan zaman itu. Kan orang agak silau-silau juga. Iya, iya. Makanya pernah ada satu pertanyaan gini Bapak Ibu. Pertanyaan gelitik ke mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi ya. Kamu milih mana? Wanita yang cantik banget tapi miskin atau wanita yang jelek banget tapi kaya? Ayo milih mana? Milih mana? Itu pertanyaan ke mahasiswa teologi ya. Saudara tahu apa? Jawabannya? Saudara tahu jawaban mahasiswa teologi ya? Lebih bagus jelek banget tapi kaya banget. Kenapa? Karena kalau kaya muka itu bisa dipoles. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ya mahasiswa teologi juga mikir juga ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah jadi itu ya Tuhan Yesus ngelewati langsung lurus ke Samaria ya. Tapi disitulah Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Nah ada sesuatu yang menarik di sini. Dikatakan tadi bahwa saat di sumur Tuhan Yesus kelelahan. Benar nggak Bapak Ibu? Kelelahan ya. Tapi ketika saudara ingat kisah tentang Yesus tertidur di sebuah perahu. Tidak ada dikatakan Yesus kelelahan. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada ayat sebelumnya dikatakan maka Yesus kelelahan dan tertidurlah Yesus. Nggak ada ya. Tapi kalau ini benar-benar dituliskan Yesus kelelahan. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Nah pada saat itu Yesus berjumpa dengan wanita itu jam 12. Wanita itu sedang mengambil air jam 12 siang. Itu juga nggak lazim pada masa itu. Biasanya orang ngambil air pada pagi hari atau pada petang. Ya pagi hari petang. Tapi kenapa wanita itu perginya jam 12? Untuk menghindari omongan orang. Karena apa? Dia ya nggak lazim lah suaminya aja 5 gitu ya. Jadi agak bisa jadi gosip-gosip ibu-ibu tetangga gitu Bapak Ibu. Ya nggak? Iya dong. Iya 2 aja pasti diomong ya apalagi 5 kan. Kan gawat itu ya. Nah makanya dia ngambil air jam 12 siang. Sama juga seperti saya kadang-kadang kalau keliling jalan olahraga itu kadang-kadang agak siangan supaya nggak ketemu banyak orang. Atau saya juga dulu berenang itu seringkali jam 12 siang. Kenapa? Karena kolam renang itu jam 12 itu biasanya sepi. Coba kalau seandainya pagi atau sore banyak orang, jadi kita nggak bisa berenang dari ujung ke ujung, nabrak-nabrak orang gitu Bapak Ibu. Nabrak-nabrak orang kan. Ya, tapi kalau jam 12 kalau umumnya orang udah istirahat, ngindari panas kan. Jadi biasanya sepi kan. Di saat itulah saya berenang. Juga biar nggak dilihat orang gitu saya berenang. Soalnya saya kan agak aneh, perutnya besar gitu, kayak buncit kan. Jadi kayak ikan duyung gitu. Kayak ikan duyung ya. Makanya seperti juga wanita ini jam 12 siang dia ngambil air ya. Ya supaya apa? Nggak diketemu ibu-ibu lain nggak jadi gosip ya. Oke. Nah itulah kira-kira latar belakangnya Bapak Ibu ya. Kira-kira latar belakangnya demikian. Nah pada saat itu terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Dan saudara tahu satu-satunya orang yang diakui oleh Tuhan Yesus dia adalah Mesias adalah kepada wanita ini. Iya Bapak Ibu saat dialog itu. Hanya dia. Kalau Petrus itu Petrus yang ngomong Yesus adalah Mesias. Tapi kalau dengan wanita Samaria ini Yesus yang ngomong kepada wanita tadi. Jadi kalau saudara cari di Alkitab. Kapan Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias? Hanya kepada wanita Samaria ini. Tidak kepada Petrus. Tidak juga kepada Nikodemus. Enggak Bapak Ibu. Ya kan? Enggak. Jadi luar biasa ya. Jadi hanya kalau nanti ada pertanyaan juga, mungkin ada kapan-kapan ada kuis lagi, bisa dipertanyakan kepada siapa Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias? Hanya wanita Samaria. Saudara jawab aja, wanita Samaria yang ketemu di sumur. Itu udah benar itu Bapak.
Nanti sudah baca lagi ya pengakuan Yesus itu ya luar biasa ya. Nah, dalam dialog itu Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup. Air hidup itu Tuhan Yesus berkata, berilah aku air. Tuhan Yesus meminta air kepada wanita Samaria itu. Wanita Samaria itu sempat heran, kenapa jarang-jarang ada orang Israel minta air kepada orang Samaria. Karena hubungan mereka kurang baik ya. Tapi Yesus melakukannya sehingga membuat wanita Samaria ini heran. Tapi kemudian Yesus berkata, berikan aku air, nanti aku akan memberikan kamu air hidup. Yang tidak akan kamu haus lagi. Pertanyaannya, berhadiah. Sekarang hadiahnya agak banyak karena minggu yang lalu saya berhalangan. Jadi digabung jadi 6 ya, ada 6. Ada 6 ya, 6 pertanyaan ya. Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan air hidup saat Tuhan Yesus berdialog dengan wanita Samaria? Ya, Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah, mic-nya diantar ke Ibu Sarah. Ibu Sarah, suaminya Abraham kemana? Lagi pergi. Lagi pergi ya. Lanjut. Arti air Hidup. adalah itu apa? Ya buat kehidupan dia gitu. Kehidupan yang nyata maksudnya gitu. Wujudnya apa kira-kira konkretnya? Air hidup itu apa? Apa ya? Pokoknya dia bisa lebih dekat mengenal Tuhan Yesus gitu, lebih dekat. Ada pendapat lain? Ibu yang baju krem. Siapa namanya Ibu? Bida Tarigan. Hotmida. Oh, Hotmida, bukan Hotman Paris ya? Enggak. Oh, bukan. Air hidup berbicara firman Tuhan. Jadi firman itu yang memberikan kehidupan. Oke. Ya, ada pendapat lain? Jenny. Oh, di sini soalnya ada 2 orang namanya Jenny. Satu yang berumur, satu yang agak mudaan. Ya, Ibu Jenny. Ya, apa air hidup Ibu? Air hidup itu mengungkapkan sebagai kehidupan yang kekal atau abadi. Jadi tawaran Yesus kepada keselamatan. Oh, ya. Ada pendapat lain? Pak Ferdi. Mau jawab tadi? Enggak? Enggak. Oke. Ada lagi? Ya udah, saya jelasin aja ya. Air hidup itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi hidup orang Kristen itu punya sumber air Roh Kudus. Kenapa? Karena kita adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kita bersaksi, dan itu dikatakan ke dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka kita transferkan iman kita kepada orang itu, dan ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus juga ada di dalam orang itu. Jadi ketika kita banyak bersaksi dan banyak juga orang percaya Yesus, maka ketika orang percaya Yesus, saat itulah Roh Kudus turun atas dia. Kenapa Roh Kudus turun kepada orang yang percaya Yesus? Karena sebelumnya ketika mereka percaya Yesus, maka darah Yesus menguduskan mereka. Dan ketika orang itu menjadi Maha Kudus, maka Roh Kudus mau turun atas orang itu. Kalau tidak, orang di luar sana yang belum dikuduskan oleh darah Yesus, dia itu najis. Nggak mungkin Roh Kudus mau turun kepada orang yang najis. Benar Bapak Ibu? Sama seperti saudara, orang yang bersih, pembersih, maka saudara akan risih kalau ada kotoran di rumah kan? Iya kan? Atau toilet yang kotor kan? Risih kan? Iya. Hal yang sama juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang Maha Kudus. Maka dia pasti turun kepada orang yang Maha Kudus. Dan orang yang Maha Kudus hanya oleh darah Yesus yang membasuh dosa kita. Jadi kita tidak bisa menjadi Maha Kudus dengan perbuatan kita. Dengan ucapan, perkataan dan perbuatan. Enggak bisa, karena Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Jadi kita enggak akan bisa menjadi Maha Kudus. Jadi orang Kristen Maha Kudus itu dibuktikan dengan Roh Kudus turun atas kita dan hidup kita dijadikan bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu.
Jadi saudara Maha Kudus di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang di hadapan manusia saudara ya Maha Kudus gitu ya Bapak Ibu. Karena perbuatan saudara rada aneh-aneh ya. Demikian juga kemarin ada Ibu Sarah bertanya ya. Kan saya berkata buah roh itu berpasangan dengan karunia roh. Dan orang yang punya karunia roh berkata-kata gitu Bapak Ibu, maka dia juga berpasangan dengan orang yang lemah lembut. Tapi Ibu Sarah berkata, loh yang saya kenal Pak, ada orang bisa berbahasa roh tapi orangnya itu kasar gitu ya. Saya ingin katakan Bapak Ibu, itu kan pandangan manusia dia itu kasar. Tapi kalau pandangan Allah mungkin saja berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya. Jadi yang melihat, yang menentukan apakah seseorang itu halus atau kasar atau gimana, itu adalah Allah, bukan manusia. Karena kadang-kadang manusia itu hanya melihat sepanjang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, iya kan? Sedangkan Allah bisa melihat hati. Sama seperti juga, siapa di Alkitab yang dikatakan Allah hatinya lemah lembut? Musa, betul itu. Tapi saudara tahu, Musa itu sering marah kepada orang Israel. Nah kan? Jadi kalau kita berdasarkan pandangan kita manusia, Musa itu nggak masuk hitungan orang yang lemah lembut. Iya nggak Bapak? Iya. Tapi di pandangan Allah, Musa itu lemah lembut, paling lemah lembut di dunia. Luar biasa itu Bapak Ibu. Amin. Iya kan? Iya. Kata ayat itu, bukan kata saya ya. Kata ayat. Karena itulah sama juga seperti Samuel juga ya. Ketika Tuhan menyuruh dia datang kepada bapaknya Daud untuk memilih penggantinya Saul. Nabi Samuel itu terpesona dengan abangnya si Daud. Ya benar Bapak Ibu ya, karena ganteng, mungkin cakep, tinggi, keren gitu ya. Mungkin kayak foto model lah Bapak Ibu. Tapi nyatanya Tuhan berkata bukan dia. Bukan dia kan? Karena kemudian ayat berkata manusia hanya melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat dengan hatinya. Jadi dan ternyata terbukti kemudian si abangnya si Daud ini suka marahin Daud. Iya kan, ketika Daud datang ke peperangan bawa makanan untuk mereka, malah diomelin. Ngapain kamu kesini? Ninggali kambing domba yang 2-3 ekor kan? Ya dimarahin Daud ya. Tapi justru kan Daud sebagai penyelamat bangsa Israel kan, mengalahkan Goliat kan. Tapi justru abangnya yang semula akan dipilih oleh Samuel untuk menjadi pengganti Saul, dia tidak punya iman. Jadi seringkali apa yang dipandang oleh manusia berbeda dengan apa yang Tuhan lihat ya. Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti Musa katanya hatinya lemah lembut, tapi kalau saudara baca kisahnya Keluaran, Musa itu sering marah. Marah, iya kan, sering marah kepada bangsa Israel. Jadi apa yang lemah lembut ini orang? Iya kan, iya nggak? Iya. Jadi karena itulah, mari. Jadi kadang-kadang kita bisa salah nafsir ya. Oke. Jadi kira-kira itulah jawaban kepada Ibu Sarah yang pernah bertanya. Karena saya katakan bahwa buah roh dan karunia roh itu berpasangan. Ya, berpasangan. Jadi saudara bisa tahu karunia roh apa yang saudara punya, lihat buah roh saudara. Ya, jadi buah roh itu ada 9, karunia roh itu ada 9, berpasangan. Buah roh pertama berpasangan dengan karunia pertama, buah roh kedua berpasangan. Jadi saudara nanti lihat ya, ayatnya itu nanti saudara bisa melihat, menilai kira-kira karunia roh apa yang Tuhan berikan kepada saya, gitu ya. Dan semua manusia pasti punya karunia roh. Oke Bapak Ibu ya, oke ya siap. Yang dapat pendeta Hari. Ya, belum dapat. Tenang aja, tenang. Mesti banyak stok pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan yang minggu lalu itu saya gabung dengan sekarang. Jadi banyak ya. Harus diselesaikan. Nanti hadiah itu dihabisin. 6-6-nya dihabisin. Jadi pasti. Nah, ada ayat juga yang Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ada dialog Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tadi, dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Ada yang tahu?
Ada? Nggak tahu? Ya udah saya jawab. Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi dan itu terbukti Tuhan Yesus lahir sebagai bangsa Yahudi. Nah, Bapak, makanya jika ada orang yang mengaku-ngaku di luar dari bangsa Yahudi juru selamat, itu nggak sesuai firman ya kan? Dan itu jelas sekali. Sejak perjanjian lama disebutkan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, itu mengarah kepada orang Yahudi, bangsa Israel. Benar nggak? Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Kalau cuma Allah Abraham, bisa anaknya Abraham ada 2. Sebenarnya bukan 2 ya. Anak Abraham saudara tahu berapa? Pernah saya jawab, pernah saya tanya juga di tempat ini. Ada anaknya Abraham berapa? Secara fisik? Enggak. Lebih lagi. Abraham gak ikut KB soalnya. Saudara tahu berapa? Enggak. Ya banyaknya berapa? Ya udah saya jawab aja. Ibu mau jawab berapa? Berapa orang? Mau? Itu mic-nya. Tuhan berfirman bilang kata Abraham beranak cuculah dan seperti bintang di langit dan pasti di lautan. Enggak. Anaknya bukan segitu, bukan seperti pasir di tepi laut, bukan seperti bintang di langit. Itu keturunannya. Keturunan itu bisa sampai cicit gitu Bapak Ibu ya. Cicit ya. Tapi kalau anak ada 8. Kok bisa banyak Pak? Ini saya tunjukkan ya. Saya buktikan. Jadi bukan ngarang. Buktikan. Dari Hagar lahir siapa? Ismail. Itu 1. Dari Sarah lahir? Ishak. 2. Setelah Sarah meninggal. Ya. Ishak itu akhirnya dihiburkan oleh Abraham dengan dicarikan jodoh. Namanya siapa jodohnya Ishak? Jodohnya Ishak siapa? Ribka. Dan ternyata Abraham juga pingin kawin lagi. Dan istri ketiga Abraham namanya Ketura. Dari Ketura lahir ada berapa anak? 6. Jadi totalnya 6 tambah 1 tambah 1 jadi 8. Dan yang luar biasa lagi, anak Ketura itu ada namanya Medan. Jadi jangan-jangan orang Medan itu keturunan Abraham. Benar, nanti saudara lihat di Alkitab ya, Kejadian ya. Anaknya Ketura itu siapa aja namanya? Salah satunya Medan ya. Medan tebing tinggi gitu, Siantar. Jadi Medan. Jadi totalnya 8. Tapi yang diakui oleh Tuhan cuma 1. Siapa? Ishak. Karena dialah anak perjanjian. Sedangkan yang lainnya lagi tidak dihitung. Tapi secara jasmani anaknya Abraham itu ada 8. Oke Bapak Ibu ya. Secara jasmani tapi di hadapan Tuhan hanya 1. Namanya Ishak. Karena Ishaklah anak perjanjian. Oke, jadi itu pertanyaan jebakan ya kalau ditanya anaknya Abraham ada berapa. Jangan jawab 1, itu udah pasti salah ya. Salah ya, karena istrinya Abraham aja ada 3. Oke, 1 dianggap Hagar, 2 Sarah, yang ketiga Ketura. Ya, 3 ya. Tapi di sini juga ada ajaib loh. Saudara tahu ajaibnya Abraham? Saudara tahu apa? Nih saya tunjukkan ya, tapi sedikit agak nyerempet ini ya. Agak nyerempet ya. Tapi kan kita dewasa semua kan? Nah, dewasa semua. Supaya saya pastikan kita itu dewasa semua. Karena ini agak-agak nyerempet sedikit ya. Ya, tapi saya ngomong Alkitab bukan ngomong yang nggak benar ya. Pada saat Ishak belum lahir, dikatakan bahwa Abraham itu mati pucuk, Sarah mati haid. Benar Bapak Ibu? Iya ada ayatnya. Mati pucuk, mati haid. Jadi Abraham mati pucuk, Sarah mati haid. Dan disitulah terjadi mujizat. Mereka masih bisa punya anak Ishak. Oke. Dan yang luar biasa lagi. Setelah Sarah meninggal. Jadi kira-kira Ishak itu sudah umur belasan lah gitu. Remaja gitu ya. Artinya beberapa tahun setelah Abraham itu dikatakan mati pucuk. Kawin lagi dia. Bisa punya anak 6. Artinya apa? Kembali dia hebat. Abraham kembali. Lah iya dong. Sebelumnya dikatakan dia mati pucuk kan. Oke, kita terima kan. Ya. Tapi kemudian akhirnya bisa lahir Ishak kan. Artinya kan ini udah dipulihkan ini.
Iya kan? Nah, ternyata setelah Ishak beberapa belas tahun umurnya, bisa kawin lagi si Abraham. Berarti dia udah gak mati pucuk lagi nih. Buktinya apa? Bisa lahir 6 anak lagi kan? Itu bukan tanda-tanda mati pucuk kan? Iya, kita dewasa semua kan. Makanya saya tadi memastikan. Iya, jadi itu ya luar biasa kan Tuhan kan. Jadi saudara pernah bertanya kan dalam hati, kenapa sih Abraham dan Sarah itu sampai usia tua baru akhirnya punya keturunan? Saudara tahu apa? Apakah Allah itu iseng? Enggak. Saudara tahu kenapa? Karena kalau mereka ketika masih muda punya Ishak, maka itu anak kedagingan mereka. Kedagingan dari orang tua. Bapak dan ibunya. Tapi ketika dua-duanya nggak memungkinkan punya anak, satu mati pucuk, satu mati haid, itu udah close itu Bapak Ibu. Udah tutup buku itu Bapak Ibu. Di saat itulah Tuhan membuat mereka punya keturunan. Jadi artinya apa? Ishak itu dikandung dari roh. Makanya anaknya mantep. Sama juga seperti Simpson. Mamanya dulu mandul, udah tua. Sama juga dengan Zakaria, istrinya sudah tua. Jadi mereka semua punya anak itu dikandung dari roh. Makanya anak-anaknya hebat. Lihat itu? Iya. Jadi rencana Tuhan itu ada maksudnya. Supaya anak-anak mereka nanti anak-anak yang hebat. Karena anak mereka bukan dikandung dari kedagingan bapak ibu mereka. Tapi dikandung dari Roh Kudus. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Allah itu gak iseng. Membuat Abraham dan Sarah nunggu sampai puluhan tahun. 25 tahun kira-kira nunggunya kan. Itu lama banget tuh Bapak Ibu. Sedangkan kalau suami istri aja mandul sampai 7 tahun aja udah lama banget kan. Ini 25 tahun. Kan gawat kan. Iya, jadi benar-benar udah sampai batas terakhir kesabaran Abraham sama Sarah diuji Tuhan. Luar biasa kan. Ya, kalau bukan manusia yang luar biasa gak mungkin bisa kuat ya. Ya kan? Ya, oke, tapi itulah. Oke, lanjut. Dikatakan, tadi belum ada yang jawab ya? Apakah susah ya? Itu lagi ya udah. Tadi ada dialog Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Sekarang tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Jadi sesuai dengan film juga tadi. Ada yang bisa jawab? Menyembah dalam roh dan kebenaran kan. Ya Pak Ferdinand, welcome back. Ya Pak, apa menyembah dalam roh dan kebenaran? Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran karena Allah itu adalah roh. Ya. Dan dia itulah kebenaran sejati. Ya. Terus menyembah dalam roh. Jika kita menyembah Allah yang sejati itu tidak memerlukan tempat khusus. Ya. Di mana saja kita bisa menyembah dan memuji Dia. Udah. Itu aja Pak. Ya. Ada lagi yang berpendapat? Ya Ibu Sarah, istrinya Abraham. Artinya adalah kita menyembah dengan segenap hati kita. Gitu, menyembah kepada Tuhan Yesus segenap dengan hati. Iya. Pokoknya dengan hati yang tulus begitulah. Kurang lebih. Ada lagi pendapat lain? Ya, Ibu siapa Bu? Yusnita. Oh iya. Terima kasih makanannya Bu. Makasih Pak. Kalau menurut saya Allah itu kan adalah roh sama spiritus, tapi dia kan memang Allah yang tidak kelihatan kan. Dia karena dia kudus, jadi Allah adalah roh dan kebenaran. Jadi kita harus hidup kita kudus, menyembah roh dan kebenaran. Hidup kita benar gitu, masa harus dibenarkan gitu oleh kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan itu adalah kudus gitu. Tuhan adalah roh dan kebenaran. Itu saja Pak yang saya tahu. Sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita bandingkan orang Kristen dengan tetangga sebelah, mereka lebih kudus loh, terkesan dengan mata ya. Bajunya aja mereka nutup semua, cuma lubang mata kecil gitu ya. Kalau kita kadang-kadang pakai you can see everything. Enggak, you can see.
You can see gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kekurangan bahan ya. Tapi kalau mereka kan tutup semua ya. Jadi kalau secara fisik mereka lebih itu ya. Bahkan juga kalau ibadah aja mereka cuci-cuci dulu kan sebelum masuk tempat ibadah kan. Kalau kita kadang-kadang selonong boy. Dari pasar langsung masuk gereja kan. Mereka juga nggak duduk kan kayak kita kan. Jadi benar-benar ini ya. Tapi di hadapan Allah bukan itu. Karena kita tidak lagi menyembah Allah secara fisik. Bukan juga ada arah tertentu ya. Jadi arah tertentu juga orang Israel dulu juga gitu. Karena mereka harus menyembah mengarah ke bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya Daniel juga menyembah mengarah ke bait Allah di Yerusalem. Kenapa harus menyembah mengarah kepada bait Allah Yerusalem? Karena doanya Salomo. Saudara tahu doanya Salomo pada saat bait Allah diresmikan oleh Salomo? Setiap orang yang berdoa di bait Allah ini atau mengarah ke bait Allah, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Nanti saudara lihat ya di ayatnya ya, di Raja-Raja atau Samuel atau Tawari. 3 itulah saudara lihat ya. Jadi itu doa Salomo. Jadi setiap orang yang berdoa di bait Allah atau mengarah ke bait Allah, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Itulah sebabnya orang Israel punya kiblat seperti Daniel. Benar Bapak Ibu? Iya. Dan rupanya tetangga sebelah ikut ya. Oke, terserah mereka lah. Tapi kita enggak. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh. Ya, makanya kita dalam roh kebenaran. Apa itu roh dan kebenaran? Itulah dalam Roh Kudus dan Tuhan Yesus sang kebenaran. Makanya kalau kita doa pasti dalam nama Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Benar enggak Bapak Ibu? Doa aja kita diajari oleh Roh Kudus kan? Doa aja kita ada doa dalam bahasa roh kan. Nah, doa dalam nama Tuhan Yesus kan. Setiap doa kita kan ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Benar kan? Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami ya segala macam kan. Selalu ditutup dengan Tuhan Yesus kan. Atau dalam Roh Kudus. Kita berdoa dalam roh. Jadi itu bentuk konkretnya. Roh dan kebenaran dalam Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada bentuk nyatanya gitu ya. Jadi gitu. Ya Pak Ferdinand nyerempet lah. Udah agak penyok dikit. Ya Pak Ferdinand dapat angpau. Ya oke, ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini udah saya jawab tadi ya. Wanita Samaria itu membuat orang di kotanya percaya. Apa yang dilakukan oleh wanita Samaria itu sehingga membuat orang di kotanya percaya Yesus? Ada yang bisa jawab apa yang dilakukan oleh wanita Samaria itu? Ya dong, harus ada yang dilakukan dong. Sehingga orang percaya Tuhan Yesus kan. Nggak mungkin kucuk-kucuk langsung orang satu kota percaya. Nggak mungkin kan. Ya kan, pasti ada yang dilakukan oleh wanita Samaria itu. Apa yang dilakukan oleh wanita Samaria itu sehingga seisi kota bisa percaya Yesus? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, Ibu apa? Yusril. Yusnita. Oh, Yusnita, bukan Yusril, Mahendra ya. Orang Samaria kan tadi bilang ketemu Yesus dia belum percaya sama Tuhan Yesus. Setelah dia ketemu Tuhan Yesus kan Tuhan bilang sayalah Mesias kan gitu. Akhirnya dia hidupnya diperbaharui. Jadi dia Tuhan pakai untuk menjadi percaya pada Yesus gitu. Akhirnya dia Tuhan pakai dia jadi pelayan Tuhan dan dia bisa Tuhan pakai untuk menjadi penginjil, dia memenangkan jiwa-jiwa sampai sekota Samaria. Itu Pak yang saya tahu. Oh, apa kira-kira konkretnya yang dia lakukan, Bu? Ya, yang dilakukan wanita Samaria itu dia bertobat gitu kan. Oh, bukan ngasih bansos, enggak ya? Bertobat memenangkan jiwa-jiwa sampai sekota Samaria. Oh, iya. Karena dia bertemu Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus Okay. jamah dia begitu Pak. Oke. Coba kita buka ayatnya Bu. Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39 ini saya bacakan ya. Jadi berdasarkan ayat ya. Ini saya bacakan. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena. Nih, ini penyebabnya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi,
Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Inilah menyebabkan orang Samaria bertobat. Ada jelas kan karenanya ya. Jadi sesuai ayat ya. Hal yang sama juga dengan kita bisa bersaksi karena perbuatan Tuhan atas hidup kita. Kita disembuhkan, kita bisa bersaksi. Kita diberkati, kita bisa bersaksi. Jadi apa yang kita alami yang diperbuat Tuhan, itu yang kita saksikan. Maka kita bisa membuat orang lain bertobat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kata bersaksi artinya apa? Harus saudara alami sendiri. Itu artinya. Contoh, kayak di pengadilan. Hakim akan bertanya, kamu bersaksi? Iya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Harus itu, bukan kata orang. Kata orang kamu bukan saksi kalau kata orang. Kata tetangga saya, kamu bukan saksi kalau kata tetangga saya. Iya kan? Jadi orang yang bersaksi adalah orang yang mendengar, orang yang melihat sendiri. Yang mengalami sendiri. Jadi ketika saudara disembuhkan oleh Tuhan, saudara bisa bersaksi. Benar Bapak Ibu? Lihat kesaksian kita, maka orang lain bisa percaya. Apakah saudara disembuhkan? Apakah saudara diberkati? Jadi bukan tetangga saya sembuh. Itu bukan kesaksian, itu bukan saudara alami. Benar Bapak Ibu ya? Jadi orang yang bersaksi itu harus mengalami sendiri. Amin. Bukan katanya. Nggak bisa menjadi saksi katanya. Ya Bapak Ibu ya. Kayak di pengadilan juga. Kalau kita dikatakan bersaksi, tapi kita bilang katanya, saudara akan diusir Bapak Ibu. Kamu nggak layak sebagai saksi karena kamu nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, benar Bapak Ibu, nggak ngalami sendiri. Jadi saksi itu harus mengalami sendiri baru bisa bersaksi. Hal yang sama juga dengan wanita ini, dia bersaksi karena dia berkata bahwa Yesus berkata apa yang dia telah perbuat. Amin. Oke, jadi kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai ayat. Lanjut lagi. Apa yang dimaksud ucapan Tuhan Yesus seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri? Ya Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Apa maksudnya seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri? Ada yang bisa jawab? Itu pertanyaan terakhir dari ini. Nanti ada tambahan lagi dari kuis Sodom dan Gomora nih. Udah? Nggak ada jawab? Ya maksudnya adalah seperti Tuhan Yesus. Dia berasal dari mana Bapak Ibu? Disebut orang Nazaret kan. Bahkan dia salib Yesus juga disebut Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi kan. Iya kan? Orang Nazaret. Tapi saudara tahu di mana Tuhan Yesus ditolak? Di Nazaret. Jadi di negerinya, di tempat asalnya seringkali seorang nabi itu ditolak. Sama juga. Siapa yang berani megang kepala presiden? Cucunya atau tukang cukur? Siapa yang berani pipisin presiden? Cucunya. Ya kan kalau cucu kan bisa aja pipis di pangkuan presiden kan? Bisa. Bener gak Bapak? Lah iya artinya di keluarganya. Coba orang lain. Oh dekat aja kan ada pas-pasan pres kan. Gak berani orang dekatkan presiden kan. Tapi kalau cucunya. Bisa ini Bapak Ibu, bisa yang aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Jadi di keluarganya sendiri kan. Sama juga seperti pendeta besar. Di mana dia bisa ngomong seenaknya gitu? Di keluarganya. Karena dalam keluarganya oke-oke aja, nggak ada yang pingin hormati dia, nggak ada yang menganggap dia berbeda. Tapi kalau jemaat pasti ngelihat pendeta itu berbeda ya. Tapi beda kalau di keluarganya kan. Sama seperti saya juga kalau di keluarga saya nyantai aja, benar nggak Bapak Ibu ya? Pakai celana pendek juga oke saya, ya pakai kaos-kaos juga oke, benar Bapak Ibu. Tapi kalau di tempat ini mana mungkin saya pakai celana pendek? bisa aneh gitu kan? Iya kan aneh kan? Pakai singlet mana mungkin saya pakai singlet di gereja kan? Nggak mungkin kan? Tapi di rumah saya bisa. Pakai sarung juga oke. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Jadi kalau di negeri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, ya kita ya kadang-kadang ya tanda petik nggak dihormati ya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Sama juga seperti seorang suami, mungkin dia hebat, pejabat segala macam. Iya, atau pendeta hebat gimana. Tapi di hadapan istri kadang-kadang bisa berbeda ya. Mungkin dia
pendeta itu rada-rada kasar gitu ya. Kan ada juga pendeta yang kadang-kadang KDRT untuk istrinya kan. Ada kan. Ya kan? Nah, itulah kira-kira ya. Jadi kadang-kadang kalau di negeri kita sendiri seperti Tuhan Yesus di Nazaret dia ditolak. Sekarang masuk ke tadi siapa yang jawab tadi? Tadi Ibu jawabnya apa ya? Tadi saya lupa sih. Ya, Nazaret tadi ya. Ya udah Ibu ya dapat. Oke, sekarang kita masuk ke cerita Sodom dan Gomora ya. Pertanyaan Sodom dan Gomora ya, mesti ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Apa dosa Sodom dan Gomora sebenarnya? Apa dosanya? Ada yang tahu dosanya? Ada yang tahu dosa Sodom dan Gomora? Kira-kira? Iya, Ibu Yusnita. Apa lauknya hari ini? ya Ibu Yusnita. Sodom dan Gomora ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, berbuat dosa. Apa dosanya? Itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, Pak. Iya. LGBT. Iya, lesbi, LGBT ya. benar. Iya. Dan juga itu dari kata Sodom muncullah kata sodomi. Iya benar. Iya, jadi gitu ya. Oke, makasih Bu. Betul. Iya, dapat. LGBT ya. Iya. Ada kisah dalam Sodom Gomora itu yang sebenarnya rada miris, tapi itu menjadi bukti bahwa mereka tidak suka lawan jenis. Buktinya apa? Si Lot itu sampai menyerahkan putrinya aja mereka nggak mau. Nah kan, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang miris ya. Kok bisa ada bapak rela memberikan putrinya? Kan ngaco-ngaco juga itu si Lot ini ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Mana ada bapak yang baik yang menyerahkan putrinya itu. Ini diserahkan putrinya, tapi itu pun ditolak. Artinya apa? Yang benar-benar mereka sudah suka sesama jenis, bukan lawan jenis. Benar ya? Iya kan? Nah itu ya ceritanya sebenarnya ada miris ya. Kok ada bapak sih rela menyerahkan dua putrinya kepada orang gitu ya. Nah, itu kan agak-agak gimana gitu ya. Ya, oke, lanjut. Apa upaya Abraham agar Sodom dan Gomora tidak jadi dihukum oleh Allah? Ada yang bisa jawab apa yang dilakukan oleh Abraham? Sehingga, iya, Ibu, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kembali ke Ibu Yusnita. Karena Abraham sama Allah ini Pak, dia Bukan apa yang dilakukan, bukan. dilakukan Abraham itu dia bernegosiasi sama Allah untuk meminta supaya jangan dihancurkan dulu Sodom Gomora karena banyak orang, ada sebagian orang banyak yang masih percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Ya negosiasinya bagaimana? Harus ada negosiasi dong. Ya negosiasinya karena Ya apa negosiasi bentuknya? bentuknya seperti apa? Karena ada sebagian orang yang masih percaya sama Tuhan gitu Ya Pak. bentuknya apa yang dikatakan oleh Abraham? Jadi Abraham minta sama Tuhan dia berorganisasi jangan dihancurkan kota. Apa yang dikatakannya? Eh, Jangan ngambang Bu. Apa yang dikatakannya? Jadi apa yang dikatakannya Abraham? Harus jelas apa yang dikatakannya. Kalau Tuhan, Abraham berbicara sama Allah, dia mengatakan jangan dia meminta mohon jangan sampai Ya apa detailnya yang dikatakannya? lupa juga menjelaskan. Iya. Ya Ada yang bisa jawab apa yang dikatakan detailnya oleh ini ibu baju hitam. Baju hitam ya, iya. Apa yang detail dikatakan oleh Abraham kepada Allah untuk menghindarkan Sodom dan Gomora dihukum? Ya, Abraham memohon kepada Allah bahwa kalau ada orang benar di kota itu, 10 orang benar. Kalau ada di kota itu, Abraham Berapa orang Bu? 10 orang benar. Enggak, awalnya bukan 10. 50. Nah, betul. Itu Bu yang saya kejar. Jadi detailnya apa yang dikatakan. Jadi kalau ya betul Bu, betul. Jadi detailnya adalah 50 orang benar. Apakah engkau masih menghukum Sodom dan Gomora? Itu yang saya kejar. Iya, dapat. Jadi bukan
nego-nego aja, negonya apa gitu loh, oke? Iya dong, kalau nego-negonya misalkan, nego harga satu porsi makanan 20.000, ya negonya ya jelas 20.000, gitu. Jangan, ya kan Bapak Ibu kan baik hati, saya kan belum makan 2 hari, bukan itu kan, ya jadi jelas gitu ya, paham ya maksud saya ya. Jadi detailnya saya kejar, oke? Jadi ditawar itu awalnya, jika ada 50 orang benar, apakah engkau masih menghukum Sodom Gomora? Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus turun lagi, 40, turun lagi, sampai berapa? 10. Dan nyatanya ada berapa orang benar di Sodom Gomora? Ada yang bisa jawab? Berapa orang sebenarnya? Mengacu kepada juga budaya orang Yahudi atau orang pada saat itu. Sebenarnya kalau berdasarkan fisik orang, itu bisa dianggap 4 orang. Karena Lot, istrinya dan 2 putrinya kan. Tetapi bagi budaya orang Yahudi, hanya cowok yang dihitung, itulah Lot. Jadi sebenarnya cuma 1 orang. Karena wanita, maaf kata ibu-ibu, nggak dianggap. Enggak, itu sesuai Alkitab. Sama juga ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu dikatakan 5.000 orang laki-laki saja. Benar, ada ayatnya. Jadi nggak ada dikatakan 5.000 itu semua. Bukan. Ada itu ibu-ibu dan anak-anak. Tapi yang disebut hanya laki-laki. Jadi maaf kata ibu-ibu ya. Makanya juga itu juga menjadi penyebab. Sebenarnya yang menyaksikan pertama kali Tuhan Yesus bangkit siapa? Maria siapa? Maria Mercedes. Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena. Tetapi karena dia wanita, kesaksian wanita tidak dianggap. Itu dasarnya, walaupun Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus, tapi karena dia seorang wanita, kesaksian wanita tidak dianggap. Begitu loh Bapak Ibu ceritanya. Paham ya? Paham ya? Karena memang ya maaf kata, Alkitab itu berdasarkan budaya orang Yahudi paternalistik ya. Ya. Seperti jelas saja tadi yang memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, ada kata laki-laki saja. Iya Bapak Ibu, kalau sudah baca ayat itu ya, laki-laki saja. Jadi maaf kata ibu-ibu, makanya juga dalam perjalanan ke Emmaus ada berapa orang? Ada berapa orang murid yang berjalan ke Emmaus? 2. Tapi yang disebut namanya berapa orang? Cuma 1. Siapa namanya? Kleopas. Saudara tahu satu lagi siapa? Nyonya Kleopas. Tapi karena wanita nggak disebut namanya. Jadi itu sebenarnya gambaran pemulihan Tuhan Yesus. Ketika dulu sebelum manusia jatuh dosa, Adam dan Hawa berjalan bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Dan setelah kebangkitan Yesus, hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Dan itulah kembali Tuhan berjalan dengan suami istri, Kleopas dan Nyonya Kleopas. Makanya 1 orang lagi gak disebut namanya. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau ada gambar 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu 2 laki-laki, kurang tepat ya. Ya kan? Kalau laki-laki pasti disebut nama satunya lagi. Tapi karena satunya lagi perempuan gak disebut namanya. Benar ya? Oke, menarik ya. Jadi ada singkapan juga sedikit ya. Oke, lanjut. Udah jam berapa nih? Sedikit lagi ya. Udah berapa Pak keluar hadiahnya? Tinggal 2 lagi. Apa yang terjadi pada Lot dan keluarganya setelah Sodom dan Gomora dihukum? Apa yang terjadi pada Lot dan keluarganya? Apa yang terjadi pada istrinya, apa yang terjadi kepada putrinya. Apa yang terjadi juga pada Lotnya. Ada itunya ceritanya. Ada yang bisa jawab apa yang terjadi pada Lot dan keluarganya setelah Sodom dan Gomora dihukum? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi pada istrinya? Ibu Sarah, ada lagi jawab? Kalau enggak kembali ke Ibu Sarah. Ada yang bisa jawab apa yang terjadi pada istri Lot? Istri Lot dia melihat ke belakang lalu dia menjadi ini tiang
garam. Ya. Terus Stop. Oh ya. Terus anaknya. apa yang terjadi pada Lot dan dua putrinya lagi? Kalau Lot dia selamat. Ya, Dia selamat. ya, Kalau selain selamat apa lagi yang terjadi? Masih ada yang terjadi lagi. dia ini apa? Pokoknya dia kabur dari tempat Sodom dan Gomora itu. Ya, apa yang terjadi kota pada Lot apa dan ya? dua putrinya? Kalau putrinya meninggal juga ya? Ya udah saya jelasin lah menghemat waktu. Satu, istrinya menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa menjadi tiang garam? Pelajaran apa dari peristiwa istri Lot itu? Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang dilihat? Istri Lot lihat apa di belakang? Nah, apa yang dia lihat? Ya, apa artinya itu? Melihat masa lalu. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita suka melihat masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu, ya kesalahan pasangan kita masa lalu, maka saudara akan menjadi tiang garam seperti istrinya Lot. Jadi saudara nggak boleh ngorek-ngorek dosa masa lalu saudara dan pasangan saudara atau orang lain. Itu pelajarannya. Jadi kalau saudara suka ngelihat ke belakang, yang saudara lihat siapa ke belakang? Dosa masa lalu. Sodom Gomora itu apa? Dosa kan? Jadi kalau orang suka melihat dosa-dosa masa lalu, maka mereka akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Makanya kita jangan suka ngorek-ngorek dosa kita atau pasangan kita di masa lalu. Oh kamu itu dulu tuh suka pacaran, cowok kamu aja 5, pacar kamu aja 10. Itu udah ngorek-ngorek bisa terjadi keributan dalam rumah tangga itu. Benar ya? Jadi saudara jangan suka ngorek-ngorek dosa masa lalu. Jadi istri Lot melihat ke belakang, dia melihat Sodom Gomora. Sodom Gomora gambaran dosa, itu menjadi gambaran orang Kristen tidak boleh melihat dosa-dosa, kesalahan kita dan pasangan kita di masa lalu. Amin Bapak Ibu. Nah, itu maknanya, paham ya? Itu. Yang kedua, Lot dan dua putrinya setelah itu menjadi apa? Jadi miskin, tinggal di gua. Artinya apa? Sebelumnya Lot itu kaya raya. Sampai gembalanya aja rebutan lahan dengan Abraham. Ya kan? Tapi setelah Sodom Gomora dihancurkan oleh Allah, dia menjadi apa? Miskin. Menjadi tinggal di gua-gua. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan orang yang diberkati, hidup kita akan diberkati. Ketika kita hidup dengan orang benar, kita menjadi benar. Karena itulah dikatakan ayat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita dekat dengan orang yang diberkati, saudara akan diberkati Bapak. Apalagi dekat dengan Tuhan. Mantap. Sama seperti saya dulu dekat dengan gembala sidang gereja besar, hidup saya diberkati. Pendapatan saya 5 kali lipat dari pendapatan saya sebagai insinyur di suatu industri. 5 kali lipat. Kenapa? Gembala sidang itu orang yang diberkati. Iya kan? Nah, makanya ketika kita dekat dengan orang benar, orang yang diberkati, maka saudara diberkati. Tapi ketika kita pisah dari orang-orang itu, hidup saudara menjadi susah. Seperti Lot. Ketika dia masih dekat dengan Abraham, dia kaya raya. Gembalanya ya rebutan lahan dengan Abraham sendiri. Benar gak Bapak? Tapi ketika dia pisah, habis dia. Jadi miskin dan menjadi tinggal di gua-gua. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi? Dia berzina dengan putrinya sendiri. Incest. Sehingga lahir ya Edom. Ya itu Moab dan Edom. Benar, itulah menjadi bangsa Moab dan bangsa Edom. Ini bangsa yang terkutuk kecuali satu orang muncul yang tidak terkutuk. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, Rut. Rut itu orang apa? Moab. Tapi justru dari bangsa terkutuk tadi muncul orang yang diberkati, Rut. Dan lewat Rut itulah lahir Tuhan Yesus. Salat itu luar biasa ya. Iya kan? Iya. Jadi kisah di Alkitab itu kalau saudara renung-renungkan, menarik banget. Iya ya, banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Udah 50 menit ya, sedikit lagi Bu. Iya benar.
Bener. Cuma ya walaupun gak lengkap ya nyenggol lah. Soalnya kan saya tanya tadi kan apa yang terjadi dengan Lot dan keluarganya kan. Oke, oke lah. Saya murah hati ya. Ya, ya oke. Tinggal berapa? Satu lagi ya. Satu lagi. Terakhir ya. Terakhir. Ya udah dari keluaran lah, keluaran. Keluaran kemarin udah imamat ada persembahan, imamat bilangan. Ya, ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa itu gambaran apa? Nah, betul. Ya, Ibu Justina. Ya, Adia kepada. Jadi itu ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa itu adalah gambaran Tuhan Yesus ya. Bu, saya tanya lagi Bu, ini pertanyaan. Kenapa ular itu ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa? Kenapa enggak ular beneran? Padahal apa? Ninggikan ular beneran itu lebih gampang. Lagi banyak ular situ kan, getok aja satu. Langsung seketika itu juga bisa digantung kan. Ditinggikan. Tapi kenapa buat ular tembaga? Itu lama itu. Manasi tembaga, melebur tembaga, membentuknya seperti ular. Udah keburu banyak orang yang mati kan. Tapi kenapa bukan ular beneran yang ditinggikan oleh Musa? Kenapa harus ular tembaga? Kira-kira apa Bu Justina? Kira-kira nambahin jawabannya. Tapi Ibu udah dapat tadi ya. Tenang aja. Ada yang bisa jawab kenapa ular tembaga? Kok bukan ular beneran? Saya tahu apa? Ya udah saya jawablah. Kenapa bukan ular beneran tapi ular tembaga? Karena itu gambaran Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak berdosa beneran, tapi Yesus menanggung dosa manusia. Oke Bapak Ibu ya, makanya ular tembaga, bukan ular beneran. Karena itu gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan ular. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Tapi Yesus menanggung dosa kita. Jadi Yesus sebenarnya bukan berdosa beneran. Oke ya. Tapi kenapa ular tembaga? Kok bukan ular kayu aja? Pada saat itu kan orang Israel banyak tongkat kayu. Tongkat itu aja digantung. Jadi ular beneran. Kan kayak udah bentuk ular kan. Biasanya kepala tongkat itu bentuk melengkung gini. Kenapa bentuknya melengkung? Kok nggak lurus saja? Karena mereka umumnya gembala. Gembala itu harus ada tongkat melengkung supaya kalau ada dombanya yang masuk jurang atau apa bisa dikaitkan gitu Bapak Ibu. Tak gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya tongkat orang-orang Israel itu bukan lurus tapi melengkung. Karena mereka umumnya gembala. Gembala kadang-kadang dombanya masuk jurang, masuk lubang, dikaitkan dengan tongkat. Paham? Tapi kenapa bukan itu yang ditinggikan yang ditinggikan oleh Musa? Karena tongkat itu bukan gambaran penghakiman. Tembaga yang menjadi gambaran penghakiman. Makanya ada perkataan langit seperti tembaga. Itu artinya langit yang ada penghukuman Allah. Paham Bapak? Itulah sebabnya kenapa itu ular tembaga. Udah bisa dia Bu? Ya itu aja. Terus langsung lagu atau apa nih? Oh iya, ya Pak Tommy, saya serahkan kembali Pak Tommy.